Baiklah Bapak Ibu Saudara, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat kita berjumpa kembali di channel Paulus Pinonto Antirayo dalam program Menang Bersama Yesus. Saat ini saya akan menemani Bapak Ibu Saudara dalam beberapa waktu ke depan. Namun sebelum Bapak Ibu Saudara nonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, komen, like sebanyak-banyaknya, dan jangan dilewati video ini atau jangan di skip video ini. Tonton terus sampai akhir agar Bapak Ibu Saudara mendapatkan notifikasi khotbah-khotbah atau renungan-renungan dari saya. Dan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang sudah subscribe channel ini. Semoga channel ini makin berkembang berkat dukungan support dari Bapak Ibu Saudara. Dan doa saya untuk Bapak Ibu Saudara agar Tuhan selalu memberkati, Tuhan selalu menyertai, dan Tuhan selalu menolong, dan keberhasilan demi keberhasilan menjadi milik bagian Bapak Ibu Saudara, dan kesehatan kekuatan Tuhan berikan. Lalu kemudian jika Bapak Ibu Saudara membutuhkan layanan doa, Bapak Ibu bisa tinggalkan komentar di kolom komentar di bawah ini, atau bisa menghubungi kami di 0852 40 30 29 30. Nanti tim doa kami, yaitu tim doa Yabes, akan mendoakan Bapak Ibu Saudara dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Dan tema khotbah atau tema renungan saya saat ini adalah hidup yang berkelimpahan. Mari kita membuka Alkitab kita dan kita mencarinya dalam kitab Kejadian pasal 41 ayat 46 sampai ayat 49. Saya akan bacakan buat kita semua. Firman Tuhan berkata, Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Firaun, raja Mesir itu. Maka pergilah Yusuf dari depan Firaun, lalu dikelilinginya seluruh tanah Mesir. Tanah itu mengeluarkan hasil bertumpuk-tumpuk dalam ke-7 tahun kelimpahan itu. Maka Yusuf mengumpulkan segala bahan makanan ke-7 tahun kelimpahan yang ada di tanah Mesir, lalu disimpannya di kota-kota. Hasil daerah sekitar tiap-tiap kota disimpan di dalam kota itu. Demikianlah Yusuf menimbun gandum seperti pasir di laut, sangat banyak sehingga orang berhenti menghitungnya karena memang tidak terhitung. Nah, Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan datang kepada kita tentang hidup yang berkelimpahan, di mana saya sudah berkata tadi bahwa tema saya adalah hidup yang berkelimpahan. Tetapi dengan nats pembimbing yang kita baca di dalam Kejadian pasal 41 ayat 46 sampai 49 menceritakan kisah tentang salah satu tokoh Alkitab yang luar biasa, yaitu Yusuf, yang hidupnya berkelimpahan di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Firaun. Ya, kalau kita tahu bersama bahwa Yusuf mengalami stage by stage, fase demi fase dari kehidupan A ke kehidupan yang lain, dari kehidupan yang mengalami degradasi yang besar, lalu kemudian dia bisa mengalami hidup yang berkelimpahan yang luar biasa. Dan kita tahu bersama tanah di Mesir waktu itu mengeluarkan hasil bertumpuk-tumpuk dalam ke-7 tahun kelimpahan. Ya, kalau kita juga melihat ketika dia melihat atau Yusuf melihat kesempatan ini atau momentum ini, maka dia tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Dia justru mengumpulkan segala bahan makanan dalam ke-7 tahun kelimpahan tersebut. Biasanya kita akan berfoya-foya dan kita akan menghabiskan dalam sekejap, ya, yang menjadi makanan dan lain sebagainya. Tetapi Yusuf adalah orang yang luar biasa. Ketika dia hidup susah, hidup tertekan, maka dia terus berharap kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan. Lalu kemudian ketika dia hidup berkelimpahan di tanah Mesir, dia pun masih tetap mengandalkan Tuhan. Dia terus berharap kepada Tuhan karena dia tahu Tuhanlah yang membawa dia sampai dia memiliki semua yang ada pada dia. Lalu dia simpan di kota-kota, dan hasil tersebut ditaruh di tiap-tiap kota dan di daerah sekitar masing-masing kota, seperti itu. Lalu kemudian Tuhan terus memberkati Yusuf karena memang dia memiliki hikmat yang luar biasa, ya. Jadi Yusuf ini menimbun gandum seperti pasir, ya,
seperti pasir di laut, kata firman Tuhan, sangat banyak dan tidak terhitung jumlahnya. Ya, kemudian pada waktu orang-orang orang-orang Mesir waktu itu, ya, menghitung bahan makanan atau gandum tersebut, maka tidak terhitung banyaknya. Kenapa? Karena sudah sangat banyak dan dia menyimpannya untuk 7 tahun, ya, 7 tahun masa-masa itu, ya, dia mengalami hal itu. Di balik kemiskinan, di balik kelaparan dan lain sebagainya, maka Yusuf dengan hikmatnya dia menyimpan gandum dan bahan makanan lainnya. Inilah orang yang hidupnya berkelimpahan. Nah, di sini ada beberapa alasan mengapa kita hidup berkelimpahan. Ya, alasan pertama, karena Tuhanlah yang menjanjikan. Bapak Ibu Saudara, kita tahu bersama bahwa Yusuf sebelum dia berada dia menghadap Firaun, maka dia ada bersama dengan orang tuanya, yaitu Yakub, ya. Kita tahu bahwa tidak mungkin kita dapat mengetahui apa yang diimpikan oleh Yusuf, ya, tentang berkas, ya, berkas kakak-kakaknya menyembah berkasnya dia dan sebagainya. Orang nggak bisa berpikir, orang nggak bisa tahu apa yang akan terjadi. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ini yang saya bilang bahwa alasan pertama karena Tuhanlah yang menjanjikan. Ketika seseorang dipilih oleh Tuhan, ketika seorang ditetapkan oleh Tuhan, ya, bahkan dalam kitab Yeremia dikatakan sudah ditetapkan, ya, sudah dipilih semenjak dari kandungan ibunya, ya, sudah dipilih. Nah, karena Tuhanlah yang menjanjikan pilihan tersebut, Tuhan tahu Yusuf itu sanggup. Tuhan tahu Yusuf itu bisa, dia mampu dan bisa untuk menangani atau melewati hal-hal seperti itu. Nah, sehingga kita tahu bahwa ini loh janji Tuhan. Kadangkala kita nggak tahu kan maksud Tuhan seperti apa dalam hidup kita. Kita merasa hidup kita itu nggak ada gunanya di dunia ini. Kita rasa, apalagi kalau kita sudah mulai tertekan sama seperti Yusuf, apalagi Bapak Ibu Saudara mengalami hal yang dialami oleh Yusuf ketika dibuang di sumur, ketika harus dijual, dan ketika difitnah dan sebagainya. Kita akan merasa, Tuhan, hidup saya ini nggak berarti, hidup saya nggak berguna. Ngapain lagi saya harus hidup di dunia ini? Mending saya bla bla dan lain sebagainya. Nah, kita nggak pernah berpikir tentang janji Tuhan. Kita nggak pernah terbesit dalam pikiran kita, oh iya, ternyata ada janji Tuhan yang menyertai saya. Sekalipun saya adalah masalah, persoalan, mungkin mungkin dalam pemikiran saya kadangkala merasa khawatir dan bimbang, apakah saya akan memiliki masa depan dan sebagainya. Kita masih bertanya-tanya, tetapi kalau Tuhan yang menjanjikan, maka Tuhan akan laksanakan. Sadarilah Bapak Ibu Saudara bahwa Tuhan akan, selain menjanjikan, Tuhan akan laksanakan. Nah, Bapak Ibu Saudara, alasan kedua mengapa hidup kita berkelimpahan, karena Tuhanlah yang memberikan. Kadangkala, ya Bapak Ibu Saudara, ya, kita berpikir bahwa yang memberikan kita hidup berkelimpahan adalah karena kekuatan kita sendiri, karena saya ini pintar kerja, karena saya ini pintar cari uang, karena saya ini cekatan dan lain sebagainya. Tapi, ya, sesuatu itu terjadi atau itu adalah hal yang paling utama jika Tuhan yang memberikan. Bapak Ibu Saudara, kita tuh memang memiliki potensi, talenta, dan lain sebagainya. Bahkan kita memiliki tangan dan kaki Tuhan ciptakan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kalau kita nggak punya anggota tubuh, bagaimana kita harus menghasilkan? Nah, kita merasa bahwa ketika Tuhan memberikan tangan kepada kita, ketika Tuhan memberikan kaki kepada kita, maka itulah yang membuat bahwa Tuhanlah yang memberikan. Kalau Tuhan nggak memberikan kita anggota tubuh, bagaimana kita harus bekerja? Yang paling utama dalam hidup kita, ketika Tuhan memperhatikan semuanya secara eksistensi kita, semua eksistensi kita berkaitan dengan apapun yang ada di sekitar kita. Kadang-kala kita berpikir begini, Tuhan, bahkan kita bertanya pada Tuhan, Tuhan, saya ini nggak punya fasilitas, bagaimana mungkin saya menghasilkan, bagaimana mungkin saya hidup berkelimpahan. Tapi Bapak Ibu Saudara, kita ini punya tangan, kita ini punya kaki, kita punya ini jari, kita punya mata, kita punya panca indera, kita punya semua yang Tuhan berikan kepada kita, tapi kita tidak mengerti. Padahal Tuhan mau kita hidup berkelimpahan. Alasan ketiga, karena Tuhanlah yang membuktikan. Bapak Ibu Saudara, apa yang membuat Yusuf memiliki hidup yang berkelimpahan? Karena Tuhan yang membuktikan.
Ya, kalau Tuhan membuktikan, tidak ada satu orang pun yang dapat menggagalkan, yang dapat menjatuhkan. Orang banyak mungkin menjatuhkan Bapak Ibu Saudara. Orang banyak mungkin ingin menjebak Bapak Ibu Saudara. Orang banyak ingin membuat Anda, Bapak Ibu Saudara, gagal di dalam segala hal. Bapak Ibu bisa, eh, bahkan Bapak Ibu akan merasa mungkin, loh kok tiba-tiba ada orang yang ingin memotong karir saya, ingin meng-cancel semuanya, ingin meng-cancel ini dan lain sebagainya, ingin pokoknya ingin membuat kita gagal dan sebagainya. Tapi Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan yang membuktikan, Tuhan yang akan terus menyertai Bapak Ibu Saudara. Dan Bapak Ibu Saudara, jangan pernah menyerah. Majulah terus dalam Tuhan, karena Tuhan akan terus memberkati Bapak Ibu Saudara. Maka marilah kita tetap percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh lagi, maka Tuhan akan memberkati kita. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua, dan Tuhan Yesus memberkati.